Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iren dengan NIM 23650024. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan mereview pertemuan ketiga, yaitu latar belakang dan landasan UU IT untuk tugas final Cybercrime and Cyber Law. Langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu capaian pembelajaran yang diharapkan dari materi ini, yaitu pertama, memahami definisi dan ruang lingkup hukum cyber. Kedua, menjelaskan sejarah perkembangan hukum cyber di Indonesia. Tiga, mengidentifikasi bentuk-bentuk kejahatan cyber. Keempat, menganalisis karakteristik khusus cybercrime. Apa itu hukum cybercrime? Jadi definisi hukum cyber atau cyber law merupakan bidang hukum yang secara khusus mengatur aktivitas, relasi, dan transaksi yang terjadi di ruang digital atau dunia maya. Secara substantif, hukum cyber didefinisikan sebagai seperangkat norma dan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi digital, serta sistem elektronik, dengan tujuan menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak pihak, dan mencegah serta menindak penyalahgunaan teknologi. Istilah lainnya yaitu hukum teknologi informasi, kemudian hukum dunia maya atau virtual world law, kemudian hukum mayantara. Cakupannya luas, tidak hanya kejahatan, tetapi juga e-commerce, hak cipta, tanda tangan elektronik, dan lain-lain. Ruang lingkup hukum cyber. Hukum cyber memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mencakup yang pertama, regulasi kegiatan digital, yaitu transaksi elektronik atau e-commerce dan e-banking. Kemudian kontrak digital, yaitu digital contracts, tanda tangan elektronik seperti e-signature. Kemudian sertifikat elektronik seperti digital certificates. Kedua yaitu perlindungan hak, seperti hak kekayaan intelektual digital, hak cipta software, musik, film digital, paten teknologi informasi, merek dagang domain website, perlindungan data pribadi, privasi online, data protection, perlindungan konsumen digital. Hukum ketiga yaitu kejahatan digital, cybercrime atau tindak pidana cyber, hacking, cracking, penipuan online, penyebaran konten ilegal, carding atau pencurian kartu kredit. Hukum keempat ada aspek teknis dan keamanan, yaitu standarisasi teknologi, keamanan sistem informasi, digital forensik atau pembuktian digital. Kemudian ada hukum etika dan tata kelola internet, seperti regulasi konten internet, pengaturan nama domain, netralisasi jaringan. Ada 3 pendekatan keamanan cyber. Yang pertama, aspek hukum atau regulasi. Kedua, aspek teknologi atau pengamanan sistem. Ketiga, aspek sosial, budaya, etika, atau kesadaran masyarakat. Mengapa disebut cyber? Jadi, cyber yaitu maya, sesuatu yang tidak nyata. Dalam konteks hukum, cyber mengacu pada dunia digital yang nyata. Alasannya itu membantu pembuktian dan penegakan hukum. Analoginya aliran listrik tidak terlihat tapi dampaknya nyata. Sejarah hukum cyber di Indonesia. Pertama, era praregulasi pada tahun 1980 sampai 1998, yaitu masa awal kejahatan komputer.
Kedua, era transisi reformasi pada tahun 1998 sampai 2008, yaitu kebangkitan internet dan awal regulasi. Ketiga, era UU IT tahun 2008 sampai 2016, yaitu konsolidasi regulasi. Keempat, era revisi UU IT tahun 2016 sampai sekarang, yaitu penyempurnaan. Kelima, perkembangan kelembagaan. Terakhir, perkembangan regulasi komplementer. Pada era pertama, yaitu era praregulasi tahun 1980 sampai 1998, yaitu masa awal kejahatan komputer. Menurut Muhammad Budi Satria tahun 2021, dalam evolusi cyber law Indonesia, periode ini ditandai oleh teknologi terbatas, yaitu komputer mainframe hanya di institusi pemerintah dan perusahaan besar. Kemudian kasus perdana tahun 1983, yaitu manipulasi data keuangan di lembaga pemerintah seperti Sutedi 2012. Regulasi ad hoc menggunakan KUHP dengan interpretasi ekstensif. Kapasitas investigasi nol, yaitu polisi tidak memiliki unit khusus teknologi. Kasus-kasus penting yaitu yaitu arsip Kejaksaan Agung tahun 1985, pemalsuan data gaji pegawai negeri via komputer. Manipulasi sistem perbankan awal atau bank pemerintah pada tahun 1990. Pelanggaran hak cipta software komersial pertama pada tahun 1994. Kedua, era transisi reformasi tahun 1998 sampai 2008, itu kebangkitan internet dan awal regulasi. Perkembangan infrastruktur digital, laporan APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat internet komersial mulai berkembang pasca krisis ekonomi pada tahun 1998. Pengguna internet mencapai 2 juta orang pada tahun 2000. Ledakan warnet atau warung internet di seluruh Indonesia pada tahun 2005. Penggunaan internet 25 juta atau 10% populasi pada tahun 2008. Regulasi pendahulu UU IT Dermawan tahun 2009 dalam regulasi teknologi informasi di Indonesia mengidentifikasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Pasal 1, Internet sebagai bagian telekomunikasi. Pasal 22, larangan akses tanpa hak, keterbatasan, fokus pada infrastruktur bukan konten. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, yaitu pasal 72 ayat 3, sanksi pembajakan program komputer, implementasi minim akibat budaya pembajakan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 PBI tahun 2003. Transaksi elektronik perbankan, dasar hukum e-banking awal. Inisiatif Sipil Soviet, yaitu laporan ICT Watch pada tahun 2006. Lokakarya Nasional Pertama Cyber Law Indonesia tahun 2003. Rancangan akademis UU IT oleh Konsorsium Universitas pada tahun 2005. DPR mulai membahas RUU IT pada tahun 2007. Era UU IT tahun 2008 sampai 2016,
yaitu konsolidasi regulasi. Jadi, proses legislasi pada tahun 2008, catatan paripurna DPR tanggal 21 April tahun 2008, yaitu penyusun Pansor DPR bersama pemerintah, Depkominfo, Depke, debat kritis, pasal multitafsir. Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, kebebasan berekspresi, kekhawatiran aktivitas, dan akademisi. Implementasi 2 tahun sosialisasi nasional. Implementasi dan kontroversi. Data SafeNet atau Southeast Asia Freedom of Expression Network tahun 2010 sampai 2015, 100 kasus pidana berdasarkan UU IT. Dominasinya 70% kasus terkait pasal 27 ayat 3, yaitu pencemaran nama baik. Trennya peningkatan 300% kasus tahun 2013 sampai 2015. Studi ICJR atau Institute for Criminal Justice Reform tahun 2015. Pasal paling problematik yaitu pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 29. Dampak ceiling effect, yaitu menurutnya kritik publik. Rekomendasi yaitu revisi pasal karet. Era revisi UU IT tahun 2016 sampai sekarang, yaitu penyempurnaan. Proses revisi 2016, laporan tim perumus revisi UU IT, yaitu Kominfo tahun 2016. Durasinya 2 tahun, pembahasan 2014 sampai 2016. Partisipasi 30 FGD dengan akademisi, praktisi, civic society, perubahan substantif, yaitu restoratif justice untuk delik aduan, mediasi wajib sebelum proses hukum, pembatasan penahanan, klarifikasi pasal multitafsir, evaluasi pasca revisi, penelitian Lembaga Kajian Hukum ITB tahun 2019, positif penurunan 40% kasus pencemaran nama baik, negatif implementasi mediasi sebelum optimal. Rekomendasinya yaitu capacity building aparat. Kelima, perkembangan kelembagaan. Struktur institusi penegak hukum cyber, peta lembaga atau BESN tahun 2020. Badan Cyber dan Sandi Negara atau BESN dibentuk pada tahun 2017 melalui Perpres nomor 53 tahun 2007. Mandatnya yaitu koordinator keamanan cyber nasional. Capaiannya sertifikasi 500 ke atas ahli keamanan cyber. Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri Evolusi. Subdit Cybercrime pada tahun 2003, Direktorat Cybercrime tahun 2010, penguatan kapasitas forensik digital tahun 2020. Statistik 500 ke atas kasus per tahun pada tahun 2022. IDCare atau Indonesia Computer Emergency Response Team. Sejarahnya didirikan pada tahun 1998 oleh universitas dan ISP. Fungsinya koordinasi insiden keamanan cyber. Selanjutnya, perkembangan regulasi komplementer. Kerangka hukum terkini
yaitu tahun 2023 Peta Regulasi Kemenkominfo tahun 2023, Undang-Undang Nomor 27 pada tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Proses pembahasannya yaitu 10 tahun. Inovasi yaitu Data Protection Authority, peraturan pemerintah pendukung, penyelenggaraan sistem elektronik, perdagangan melalui sistem elektronik, rancangan regulasi, RUU Keamanan Cyber, RUU Ekonomi Digital. Perbandingan dengan hukum internasional. Posisi Indonesia dalam konteks global berdasarkan studi komparatif atau UNODC atau UNICEF Nation Office on Drugs and Crime tahun 2021. Rekomendasi PBB tentang Rekomendasi PBB tentang kriminalisasi cyberspace. International Review of Criminal Policy UN Manual memiliki 6 prinsip dasar, yaitu pertama, hukum pidana sebagai ultimum remedium. 2. Rumusan ketentuan harus jelas atau lex certa. 3. Deskripsi perbuatan harus spesifik. 4. Diferensiasi berdasarkan kepentingan yang dilindungi. 5. Hanya perbuatan dengan kesengajaan yang dipidana. 6. Pelanggaran ringan hanya berdasarkan aduan. Timeline pengaturan UU IT di Indonesia. Tahun 1999, Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36. Pengaturan tahun 2002, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19. Tahun 2002, UU TPPU Nomor 15. Tahun 2008, UU IT Nomor 11, yaitu payung hukum. 2016, revisi UU IT Nomor 19. Lahirnya rezim hukum baru, hukum cyber atau cyber law, hukum telematika, yaitu konvergensi telekomunikasi, media, dan informasi, hukum dunia maya atau virtual world law, hukum Mayantara, kebutuhan UU IT. Globalisasi informasi, yaitu Indonesia bagian masyarakat informasi dunia. Perubahan bentuk perbuatan hukum, yaitu lahirnya bentuk hukum baru. Perlindungan kepentingan nasional, yaitu kedaulatan digital. Pencegahan penyalahgunaan, seperti nilai agama, sosial, dan budaya. Asas pemanfaatan IT, Pasal 3 UU IT, yaitu kepastian hukum, manfaat bagi masyarakat, kehati-hatian dalam penggunaan, iktikat baik dalam transaksi, kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Tujuan pemanfaatan IT Pasal 4 UU IT yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian, kemudian meningkatkan efektivitas pelayanan publik, selanjutnya membuka kesempatan pengembangan pemikiran dan memberikan rasa aman, adil, dan kepastian hukum. Studi kasus, yaitu perbankan online. Faktanya, masyarakat dan perbankan gunakan IT sebagai tools. Regulasi sebelum UU IT tidak komprehensif. Pasca UU IT yaitu payung hukum transaksi elektronik, contohnya mobile banking, internet banking, dan e-wallet.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.